Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi sama saya Nyoman. Nah, hari ini saya akan kembali sharingkan kepada teman-teman semua mengenai ilmu kefarmasian. Hari ini pembahasan kita itu sangat menarik sekali menurut saya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang pengembangan obat. Nah, bagaimana sih obat ini dikembangkan? Nah, kan apalagi zaman sekarang, kita lagi marak-maraknya nyari-nyari suplemen, nyari-nyari obat agar daya tahan tubuh kita bisa fit. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya obat itu dibuatnya atau dikembangkannya? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas mengenai bagaimana cara obat itu dibuat. Oke? Nah, saya tidak tampilkan slide, nanti saya akan taruh slide-nya di kolom deskripsi saja, nanti teman-teman bisa unduh untuk mengaksesnya ya. Oke, saya di sini lihat slide ya. Oke. Yang pertama adalah rancangan obat rasional. Jadi eh, ada tiga ada tiga yang harus dilewati obat ini agar obat itu bisa dikembangkan. Yang pertama ada namanya rancangan rasional obat. Terus ada yang kedua prosesnya pengembangan senyawa penuntun. Habis itu pengembangan obat konvensional, teman-teman. Oke. Nah, apa sih itu rancangan obat rasional? Jadi gini, setiap ahli kimia memiliki impian untuk dapat membuat obat yang aktif secara farmakologis dan bekerja sangat efektif melalui rancangan rasional yang benar gitu. Oke. Dan untuk metode-metodenya sendiri untuk merancang obat ini ada tiga jenis. Yang pertama ada CADD atau ini menggunakan komputer ya. Yang kedua itu ada grafik molekul dan reseptor fit. Nah, untuk yang pertama kita masuk di CADD, oke, Computer Assisted Drug Design. Oke, jadi di sini kita mendesain obatnya itu, calon obat kita desain menggunakan komputer. Jadi mendesain obat itu sekarang bukan hanya di lab, teman-teman. Sekarang juga bisa menggunakan komputer. Untuk apa? Supaya lebih menghemat waktu pembuatannya, gitu ya. Oke, apa sih yang dilakukan dengan desain secara komputer ini? Nah, rancangan obat dengan bantuan komputer, terutama yang berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terdapat dalam aktivitas obat, gitu ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan sifat fisika kimianya kita bisa rancang di komputer gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya yaitu grafik molekul. Nah, grafik molekul ini itu untuk mengetahui bentuk konformasi dan bentuk molekul-molekul senyawa sebagai petunjuk dalam rencana analog. Rancangan analognya ya. Oke. Dan metode yang ketiga itu adalah reseptor fit. Nah, di sini di metode reseptor fit ini kita akan mengetahui bagaimana sih efektivitasnya antara obat ini menuju reseptor gitu, teman-teman. Jadi di sini akan kita pelajari bersama dengan metode yang ketiga ini untuk obat itu bisa mencapai reseptor yang tepat gitu ya. Oke, langkah-langkah untuk perancangan obat. Nah, ternyata nggak sesederhana itu, teman-teman. Ada langkah-langkah khusus lagi yang harus kita lakukan sebelum merancangkan obat. Yang pertama, kita harus mencari dulu senyawa penuntun. Nah, apa sih senyawa penuntun itu? Yang mandu. Oke, jadi senyawa penuntun adalah senyawa dasar yang akan menjadi obat gitu. Gitu aja simpelnya dulu ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu memanipulasi molekul. Nah, selanjutnya ada merumuskan hubungan uh, merumuskan hubungan kuantitatif secara sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawanya. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman sampai di evaluasi klinik. Jadi enggak jadi gini, langkah-langkah perencanaan obat ini itu ada banyak banget rentetannya. Kalau saya butuh tempat untuk menjelaskan ini. Nah, jadi di slide ini
Saya tidak akan jelaskan lengkap mengenai ini, dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Oke, dan sekarang kita memasuki pengembangan senyawa penuntun atau senyawa lead, teman-teman. Nah, jadi senyawa penuntun ini yang akan menjadi tolak dasarnya pembuatan obat baru, teman-teman. Misalnya kita mau membuat antivirus corona. Apa yang kita cari? Iya, bahan dasar yang ada aktivitasnya terhadap virus corona, teman-teman. Oke. Oke, nanti sharing-sharing tentang virus corona lain nanti di lain waktu saja ya. Oke. Sekarang kita akan apa sih yang akan kita lakukan untuk menemukan senyawa penuntun ini? Ada pendekatannya, teman-teman. Pendekatan untuk menemukan senyawa penuntun ada beberapa. Yang pertama, kita screening acak, kita cari tahu dulu semuanya. Kita cari tahu semua gitu. Kita screening dulu apa-apa saja yang ada dalam suatu sampel itu. Oke, yang kedua itu ada menguji metabolitnya. Kita uji dulu ini aktivitas seperti apa, ini seperti apa, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, sorry. Nah, oke, kita mengeksplorasi efek samping. Oke, yang keempat, studi proses dasar kehidupan. Oke, yang kelima baru analisis mekanisme aksi senyawa dari multipen. Oke, gitu cara-cara pendekatannya untuk pendekatan senyawa lead. Oke, kita sekarang memasuki pengembangan obat konvensional. Oke, pengembangan obat konvensional ini, pengembangan obat, saya bacakan aja ya. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi berbagai sumber, yaitu tanaman, dan bisa dari hewan juga, ataupun dari mikroba. Oke, jadi di semua jenis obat itu, dia itu berasal dari tanaman bisa, dan dari hewan, termasuk jaringan tubuh, dan juga dari mikroba, teman-teman. Nah, setelah memperoleh bahan calon obat, maka selanjutnya calon obat tersebut akan melalui serangkaian uji yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, dan sebelum diresmikan sebagai bahan obat pemberi izin. Jadi di tahap pengembangan obat secara konvensional inilah rentetan-rentetannya yang harus dialami si calon obat ini sebelum mencapai obat. Nah, salah satunya deh aku kasih contoh yang ringan-ringan aja. Misalnya paracetamol ya, teman-teman. Nah, kita kan udah ada tuh, kita kalau perlu tinggal beli aja di apotek terus kita minum, cepet banget. Nah, sebelum ada itu kira-kira bagaimana ya lamanya obat itu sampai bisa kita konsumsi sekarang? Ya teman-teman bisa tahu sendiri karena pengembangannya sangat panjang sekali. Ada juga beberapa uji yang ditempuh si calon obat, teman-teman. Ada dua uji namanya, ada uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik ini kita masih berada di dalam lab, teman-teman. Kita masih melakukan pengujian yang ada di dalam lab. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat, dan di uji ini diperoleh informasi tentang efekasi atau efek farmakologinya gitu. Jadi kita lakukan di dalam laboratorium untuk mengetahui apakah si calon obat ini memiliki efek farmakologis atau tidak. Nah, kalau dia memiliki efek farmakologis, kita lanjut ke uji kedua, yaitu uji klinik. Oke. Di uji praklinik ini kita juga mengujikannya pada hewan coba, teman-teman. Oke. Terus setelah kita ujikan kepada hewan coba, dan setelah itu baru kita bisa melakukan uji klinik. Uji klinik ini sudah menggunakan pasien manusia, teman-teman. Ya, setelah calon obat
dapat calon obat dinyatakan mempunyai manfaat dan aman pada hewan coba, selanjutnya akan diujikan kepada manusia melalui beberapa fase. Ada 4 fase, teman-teman. Oke, fase yang pertama, fase 1. Nih, di fase 1 ini kita ujikan kepada relawan yang sehat. Orang-orang yang sehat kita ujikan dengan obatnya kita. Kita ingin lihat apa sih efeknya kalau dikonsumsi oleh orang yang sehat gitu. Ini nggak terlalu ribet kok. Dan fase 2 yaitu obat yang kita rancang ini kita ujikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki sakit tertentu dan kita lihat apa reaksinya gitu. Habis itu masuk lagi ke fase 3. Fase 3 ini menggunakan kelompok besar pasien. Kalau di fase 2 tadi itu masih terbatas, mungkin jumlahnya hingga puluhan. Kalau di fase 3 jumlah pasiennya lebih banyak dengan masalah-masalah kesehatan yang beragam pula gitu. Habis itu baru kita masuki fase 4. Di fase 4 ini setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran. Jadi kalau sudah lewat fase 3 obatnya udah boleh dipasarkan, tapi dalam pemasarannya masih dipantau. Nah, teman-teman tahu nggak tentang satu obat yang pernah ditarik yang katanya bagus untuk sariawan itu? Untuk obat kumur, katanya antiseptik. Nah, setelah dia kan udah lewat tuh fase 3. Nah, di fase 4-nya ternyata dia terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri dalam mulut. Jadi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan milik Indonesia, dia menarik kembali obat itu dari pasar. Nah, jadi setelah beredar obat itu pun udah, maksudnya nggak aman gitu. Dia tetap diseleksikan gitu. Kalau dia terbukti bisa merugikan tubuh manusia, udah obat itu tarik gitu. Daripada ujung-ujungnya kita yang sakit kan, tujuan buat obat supaya kita sehat, benar nggak? Maka dari itu dengan sedemikian perjalanan obat hingga kita bisa minum sekarang, kayaknya kita perlu terima kasih nih ada orang-orang farmasi yang telah luar biasa membentuk obatnya ya. Nah, wow, ternyata sampai di sini saya presentasi saya mengenai sharing-sharing saya hari ini mengenai pengembangan obat. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Silahkan sharing-sharing di sana. Nanti kalau sempat saya buka kolom komentar dan jawabin pertanyaannya teman-teman. Oke, demikian presentasi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ya di like juga, subscribe, agar teman-teman bisa melihat postingan-postingan saya gitu. Dan kedepannya saya akan lebih banyak lagi memposting mengenai pengetahuan umum gitu. Apalagi yang suka bisnis cocok banget. Oke, demikian, terima kasih.